Firman Tuhan yang menyampaikan di rapat koordinasi kemitraan Gereja Kristen Batak Protestan diambil dari 1 Samuel 2 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena saat ini kita masih berada di dalam suasana tahun baru, oleh sebab itu perkenankanlah saya mewakili OPPO HKBP Amang Sekretaris Jenderal, dan di sini sudah bersama Bapak Kepala Departemen Kolonia bersama Biro Okumene Sekretaris Kemitraan, Bendahara Umum dan biro-biro lainnya, dan dari saya sendiri Kepala Departemen Diakoni yang menyampaikan selamat tahun baru buat kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja yang esa, karena hanya atas kasih karunia-Nya saja kita dapat melewati tahun 2021, tahun yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Di antaranya adalah pandemi COVID-19 yang telah meluluhlantahkan jutaan jiwa yang berada di bumi yang kita cintai dan juga di seluruh dunia. Bahkan begitu banyak jemaat kita yang telah berpulang kepada Sang Khalik. Salah satu di antaranya juga pimpinan dari Gereja Kristen Batak Protestan, almarhum Kepala Departemen Manturia, Bapak Pendeta Tadi Simanjuntak. Akibat pandemi COVID-19, persekutuan di tengah-tengah keluarga, jemaat, masyarakat, dan bangsa bahkan di seluruh dunia menjadi sangat kaku, menjadi sangat begitu ketat. Tetapi justru di tengah-tengah suasana yang sedemikian, kita melihat campur tangan Tuhan buat gerejanya, Gereja Kristen Batak Protestan, di mana atas kerjasama yang baik antara OPPO HKBP bersama semua pimpinan mulai dari tingkat pusat, distrik, resort, dan kuliah bisa diupayakan 60.000 vaksin, bekerjasama dengan Menteri Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan, bahkan Kapolda Provinsi Sumatera Utara, 60.000 vaksin yang kini sudah disuntikan kepada warga jemaat HKBP dan di luar HKBP, bahkan di luar agama Islam. Dan kita bersyukur bahwa di ibadah syukur Open House 2022 di Gereja Kristen Batak Protestan Piara Jatah, Kapolda akan meneruskan memberikan vaksin kepada jemaat-jemaat yang belum divaksin. Bahkan vaksin booster juga telah kita lakukan. Apakah itu di Medan Aceh, di Jakarta, di Silindung, di Pematang Siantar, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa
COVID-19 fase yang ketiga, Omikron. Namun hanya karena kasih karunia Tuhan semata yang menghidupkan, itulah yang membuat kita hidup sampai saat ini. Itu sebagai bukti bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang mematikan, tetapi terlebih Allah yang menghidupkan. Kita juga melihat Allah yang menghidupkan menyertai HKBP melalui OPPOS bersama semua jajarannya di HKBP, bahkan melalui gerakan Rp1.000 di awal tahun 2021. Kita berhutang dana pensiun 144 miliar. Tetapi melalui kerja keras kita bersama, termasuk bagaimana mitra-mitra, lembaga, institusi yang bermitra ambil bagian dalam gerakan Rp1.000. Terkumpul 20 miliar dan sisanya adalah melalui fundraising distrik-distrik, turnamen golf, pemerhati kasih HKBP, perorangan kelompok. Semua itu membuktikan walaupun belum dimulai tahun keseharian, tetapi HKBP termasuk mitra-mitra kami telah memperlihatkan kesehariannya, kebersamaannya di tengah-tengah situasi sesulit apapun itu. Itu membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bahkan melalui rapat keputusan MPS tahun yang lewat, bulan Oktober 2022 ini, sesudah selesai bulan kerja, kita akan segera melaunching tahun keseharian. Kita akan melaunching sentralisasi keuangan di HKBP. Dan saya yakin serta percaya bahwa semua mitra kita turut ambil bagian mensukseskan sentralisasi keuangan di HKBP. Juga tahun pemberdayaan yang lewat di tengah keterbatasan keuangan di tingkat pusat. Di sini kita sudah bersama kader Kolonia nol untuk program-program di 3 kepala departemen Kolonia, Madunia, Jawa, tetapi kita melihat bagaimana ibu bapak di dan lembaga bermitra dengan kerjasama mitra-mitra kita di luar negeri. Bapak ibu memperlihatkan keterlibatannya, ambil bagian dalam bakti sosial, memberikan logistik, vitamin, masker, dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bahkan terus-menerus kita berupaya dengan program ketahanan pangan melalui lahan yang serba terbatas. Kita menggerakkan jemaat HKBP bisa menanam sayur-sayuran di polybag, tetapi juga dengan matinya babin tahun yang lewat yang membuat orang Batak yang selama ini orang tua kita menggantungkan harapannya untuk menyekolahkan kita ke dalam dan luar negeri berhasil menjadi petinggi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi kita diberi akal budi melalui Tuhan yang menghidupkan, memakai lahan yang serba terbatas untuk menanam sayur-sayuran di polybag dan juga membudidayakan ikan, lele, nila, dan juga gurami. Bahkan HKBP Ex Ministry juga ambil bagian dengan program bekas dari kampung sehat, di mana dengan ember yang berukuran begitu terbatas, 80 ekor ikan dapat dimuat di dalamnya, dan di atas tubuh ember bisa ditanam kangkung sehingga 4 bulan sudah bisa dipanen kangkung dan juga lele. Saya sempat berpikir, apakah program ini bisa menggerakkan pemuda-pemudi kita melalui program kemitraan? Kalau pemuda-pemudi gereja atau denominasi lain atau agama lain mampu menjual ayam penyet, lele, gurame di pinggiran jalan untuk meningkatkan ekonomi
sebelum kita tidak. Atau saya juga tertarik dengan program yang dikatakan Ibu Presesi 3 Hukum. Kenapa kita tidak bisa melibatkan nabos sebelum kita menjajakan jajanannya pada waktu anak pulang sekolah minggu, daripada mereka jajan secara bebas dan liar jajanan dari agama lain yaitu silat. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbagai program telah kita lakukan bersama melalui talenta dan potensi kita di kemitraan 7 distrik bermitra, 3 lembaga institusi luar biasa gerakannya, dan kita akan terus mengupayakan melalui rapat perdana ini kita akan memperlihatkan keseharian kita lebih hebat lagi di tengah-tengah distrik kita, di tengah-tengah lembaga kita, di mana mitra kita hadir. Walau acap sebagai mitra kita merasa di saat bantuan kemitraan dari mitra Jerman terlambat, bahkan diputus karena masalah komunikasi dan transparansi, kita merasa yang kita sembah tidak pro kepada kita, jauh dari kita, meninggalkan kita, sehingga kita sampai kepada suatu pemahaman Allah adalah juga Allah yang mematikan. Namun di saat bantuan itu diupdate, diaktifkan kembali, kita bersuka cita, kita bersorak-sorai. Akhirnya kita mohon ampun kepada Allah karena kita telah memberikan label kepada mitra kita adalah orang yang tidak peduli. Padahal di situ Allah sedang menguji kesabaran iman kita. Apakah kita setia kepadanya atau tidak? Yang pasti 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu artinya, karena kita masih hidup di dalam dunia ini, maka bersiaplah untuk menghadapi kehidupan yang acap kali kita anggap mematikan. Terlebih setelah kita mendengar berita bahwa pandemi COVID-19 kembali tinggi jumlahnya di negara Indonesia. 2.000-an orang telah meninggal dunia dan lainnya sedang dalam keadaan Allah yang hidup atau Allah yang mematikan. Tetapi kita semua diajak untuk sama-sama menyaksikan melalui iman kepercayaan kita, sebagaimana dikatakan dalam Roma 14 ayat 8, baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Tuhan. Selamat mengikuti rapat koordinasi kemitraan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa.